Gasken, Sobat Bola. Welcome balik lagi di Portal Bola 99. Tempatnya berita panas, gosip terkini, dan info paling update soal Timnas Indonesia. Dan kali ini, kita bakal bahas kabar yang bisa bikin netizen auto ribut, yaitu soal 3 pemain naturalisasi baru yang siap memperkuat Garuda. Jadi, siapa mereka? Apa pengaruhnya buat Timnas? Dan, kenapa langkah ini bisa bikin lawan-lawan Asia panik? Yuk, kita bedah semuanya sampai tuntas, jangan skip ya. Pertama-tama, mari kita bahas realita dulu nih, bro. Timnas Indonesia lagi masuk babak penting banget dalam sejarahnya. September nanti, kita bakal hadapin 2 laga FIFA Matchday lawan Kuwait dan Lebanon. Tapi itu cuma pemanasan, karena setelahnya, ada laga gila-gilaan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Irak dan Arab Saudi. Bukan tim kaleng-kaleng ya, ini 2 raksasa Asia Barat yang punya kualitas dan pengalaman di Piala Dunia. FYI, cuma tim juara grup yang langsung lolos ke World Cup. Kalau cuma jadi runner-up, kita masih harus lewat putaran kelima dan playoff interkontinental. Artinya, gak bisa cuma andelin semangat doang, butuh tenaga baru, otak baru, dan skill baru. Nama pertama yang akan kita bahas adalah Mauro Zijlstra. Anak muda Belanda keturunan asli Bekasi yang lagi anget banget dokumennya di meja Kemenpora. Siapa dia? Mauro ini striker yang punya postur oke, naluri gol tinggi, dan pernah jadi bagian tim muda FC Twente. Posisinya vital karena kita lagi krisis striker. Kenapa? Ula Romeni, striker naturalisasi sebelumnya, lagi absen panjang gara-gara cedera parah di Piala Presiden 2025. Emang masih ada Rafael Struijk, tapi kan kita gak bisa bergantung sama satu orang doang. Dengan hadirnya Mauro, kita punya lebih banyak variasi di lini depan. Bisa main 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan 3-5-2 kalau Kluivert mau ngulik strategi. Gokil gak tuh? The real striker nomor 9 seperti Mauro inilah yang selama ini kita nanti-nantikan. Semoga ini menjadi kepingan terakhir yang hilang di tubuh timnas ya guys. Semoga aja prosesnya segera kelar dan langsung bisa main di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia lawan Irak sama Arab Saudi. Berikutnya nih, pemain yang bikin netizen debat, Jairo Riedewald. Ex-pemain Crystal Palace yang udah malang melintang di Premier League. Udah masuk radar sejak awal tahun 2025, tapi entah kenapa prosesnya molor terus. Kalau ngomongin pengalaman, Riedewald ini bisa dibilang aset mahal banget. Gelandang bertahan yang kuat, tenang, dan punya visi. Cocok buat ngimbangin gaya main Tom Haye atau Joey Pelupesi. Bisa juga rotasi sama Marcelino, tergantung skema. Kehadirannya bukan cuma soal skill, tapi juga leadership dan mentalitas. Kita butuh pemain yang tahan tekanan, apalagi kalau main tandang ke Arab Saudi, atmosfernya bisa bikin ciut. Karena Jairo ini memang real pemain grade A ya syarat pengalamannya, jadi selain main buat timnas dia juga bisa jadi mentor pemain-pemain lokal kita. Bahkan untuk pemain diaspora juga yang banyak diisi pemain-pemain muda. So guys, jadi wajib kita tunggu. Semoga proses naturalisasi Jairo cepat kelar ya. Dan yang terakhir, Miliano Jonathans. Pemain sayap kanan FC Utrecht yang belakangan jadi pembicaraan hangat media Belanda. Kabarnya dia masih ragu untuk dinaturalisasi sekarang karena dia lagi fokus di klubnya efek musim lalu cedera panjang. Tapi setelah dibujuk oleh kakeknya yang tinggal di Depok, akhirnya Miliano mantap untuk bermain untuk timnas. Usianya masih 21 tahun, tapi udah dikasih debut di Eredivisie. Artinya pelatih di sana percaya sama potensi dia. Catatan penampilannya bagus, gaya mainnya cepat, suka tusuk dari sisi kanan, dan bisa cetak peluang. Ya mirip-mirip Arjen Robben gitulah. Cocok banget ngisi posisi winger kanan yang selama ini masih naik turun performanya. Bayangin aja, lini depan Indonesia diisi Rafael Struijk, Miliano, dan Zijlstra. Belakangnya ada Haye dan Riedewald. Maju mundur lawan juga mikir 2 kali. Tapi bro, jangan lupa, naturalisasi bukan sulap. Ini bukan FIFA Manager. Mereka harus adaptasi, pahami kultur tim, dan tentu harus cinta sama merah putih. PSSI harus pastikan proses ini bukan asal comot pemain luar. Harus ada sistem. Harus ada alasan taktik.
Jangan sampai cuma numpang nama doang tapi gak cocok di skema Kluivert. Tapi kalau semua ini jalan sesuai rencana, bro, ini bisa jadi timnas terkuat yang pernah kita punya dalam 20 tahun terakhir. Serius? Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, dari 3 nama tadi, siapa yang paling wajib dinaturalisasi duluan? Dan siapa yang kalian harap bakal nyusul? Mungkin Pascal Struijk? Atau Laurin Ulrich? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa bantu video ini tembus 10.000 like biar makin banyak orang tahu info penting ini. Subscribe juga biar gak ketinggalan update terbaru soal timnas dan dunia sepak bola. Ayo kita bangun komunitas bola yang seru, santai, tapi tetap kritis di portal Bola 99. Sampai ketemu di video selanjutnya.